Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi-lagi Allah memberikan kita karunia untuk membersihkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, meningkatkan kedudukan kita dengan kita didudukkan di rumahnya, di majelisnya bersama dengan hamba-hambanya. Alhamdulillah. Ini pertanda alamatul khair, pertanda baik. Ya, pertanda baik. Gak mungkin kita gak baik kalau kita dimasukkan ke tempat yang baik. Itu harus kita yakini. Kalau udah kita dimasukkan ke tempat yang terbaik, yaitu masjid, berarti memang kita orang yang baik. Nah, kalau kita masuk ke tempat-tempat yang gak baik, nah itu ngeri itu. Meskipun kita gak boleh menilai orang-orang di tempat yang tidak baik adalah orang yang tidak baik. Tetapi untuk diri kita sendiri, kalau kita masuk ke tempat-tempat yang tidak baik, kita harus waspada. Jangan-jangan saya ini jadi orang yang gak baik lagi nih, karena saya masuk ke tempat-tempat yang gak baik. Sementara kalau kita lihat ada siapapun masuk ke tempat yang baik, walaupun wujudnya itu ya seperti itu. Mungkin hariannya gak baik, tapi beliau masuk ke tempat yang baik, kita harus yakini ini min ahlil khair. Ini orang yang baik. Kalau nggak baik, nggak mungkin diizinkan sama Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa saya begini, saya selektif siapa yang saya izinkan masuk ke rumah saya. Ada yang sampai di halaman, monggo. Tapi kalau mau masuk rumah, bukakan pintu, diajak duduk, nah ini nanti dulu. Kita selektif siapa orangnya ini. Ya siapa orangnya. Begitu pula juga dengan antum, betul atau betul? Selektif. Perkantoran bahkan ada security. Perumahan ada security yang tidak memenuhi standar. Ya. Mall bahkan sekarang security-nya tambah aturan. Nggak pakai aplikasi peduli lindungi, walaupun kamu modelnya seperti apapun, security akan mengatakan mohon maaf, ya aplikasinya dulu, atau mungkin ada surat-surat yang mendukung baru bisa masuk. Begitu pula dengan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin siapa yang udah dimasukkan Allah ke sini berarti orang yang sudah layak, ya orang yang punya kualitas. Ya, orang yang punya kemuliaan. Terlepas kita nggak bisa melihat kemuliaannya, kita nggak bisa melihat kebaikannya, karena kebaikan antar individu yang satu dengan individu yang lain itu tidak sama. Ada pencuri, ada masuk masjid, baik nggak itu? Baik. Mencurinya yang nggak baik. Ada koruptor masuk masjid, baik nggak? Baik. Yang nggak baik apa? Mencurinya. Cuman namanya buat korupsi kan agak keren, korupsi ya. Ya, sama-sama maling kan beda level. Beda level, sehingga namanya juga berubah. Ya, seperti itu. Ada orang ahli melihat yang haram masuk masjid, baik enggak? Baik. Melihatnya yang haram yang enggak baik. Tapi kalau sampai kita yang punya banyak hal gak baik dimasukkan masjid, sadarlah berarti di diri kita ada minimal satu kebaikan yang menyebabkan Allah mengizinkan kita masuk ke dalam masjid. Itu harus di husnudzon, prasangka
baik. Gak akan rugi orang yang berprasangka baik. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dan pemirsa dimanapun antum berada, insya Allah 20 menit. Ya, insya Allah 20 menit. Jangan lihat saya pandangan gak enak. Ya, 20 menit itu kalau barokah ya insya Allah manfaatnya luar biasa. Buat yang ahli kuota, ngucapnya Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Hanya 20 menit. Hemat kuota itu. Mungkin buat yang di sini kok terlampau cepat 20 menit. 20 menit insya Allah kita udah masuk waktu Isya. Ya insya Allah masuk waktu Isya. Jadi 20 menit ini insya Allah berkah. Saya mau bicara tentang serahkan urusanmu kepada Allah. Serahkan urusanmu kepada Allah. Ini yang pengen saya sampaikan dan sebarluaskan beberapa hari ini, terus saya ulang-ulangi meskipun judulnya berbeda, gayanya berbeda, tapi intinya sama. Ya, intinya sama. Kali ini judulnya serahkan urusanmu kepada Allah. Kenapa ini saya angkat? Ya, kenapa ini saya angkat untuk bulan ini atau mungkin bulan-bulan ke depan, tema ini akan saya hangatkan gitu. Serahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika saya buka kolom khusus untuk bertanya, ya, kolom khusus untuk bertanya lewat pesan WhatsApp di nomor tertentu, itu pertanyaan yang masuk rata-rata pertanyaan orang, mohon maaf gitu, mentok, pusing, banyak hutang bingung, suaminya nyebelin bingung, istrinya ngeruwetin bingung, anaknya nggak bisa diatur bingung, tetangganya reseh bingung. Ini bahasanya orang zaman sekarang gitu ya. Di kantor banyak masalah, bingung. Satu kata gitu, bingung cari solusi. Ya, bingung cari solusi. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan harus disolusikan. Kalau kita bilang kamu hadir majelis, jawabannya saya ini ahli majelis, Bib. Kalau kita bilang kamu baca istighfar yang banyak, oh udah kebanyakan, Bib, masya Allah, udah kebanyakan, Bib. Kalau kita bilang kamu sholat hajat dan yang lain, udah saya jalankan, Bib. Kalau kita bilang kamu banyak baca surat Yasin, jangankan Yasin, Bib, khatmul Quran itu udah saya lakukan berkali-kali, tapi masih pusing, Bib. Ada enggak yang seperti ini? Ada kan ya? Nah, ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Dalam sebuah hadis, ini sekarang tanggal berapa ini? Jumadil Akhir. Tanggal berapa? Besok sudah masuk 20, berarti sekarang tanggal 20. Ya, 20 Jumadil Akhir. Kalau saya nggak salah nanti dicek lagi. Saya ini juga nggak hafal peristiwa-peristiwa. Nenek saya itu lahirnya tanggal 20 Jumadil Akhir. Kenal nenek saya? Kalau nggak kenal keterlaluan. Asli kalau nggak kenal keterlaluan. Nenek saya namanya Fatimah Az-Zahra, putranya Nabi Muhammad SAW, putrinya Nabi Muhammad SAW. Itu nenek saya. Ini tanggal 20 kalau saya nggak salah ya. Nah, kadang cucu kan juga salah tanggal, wajar tuh ya. Oh, cucunya juga nggak jelas. Cucunya nggak jelas. Itu nenek saya kalau nggak salah lahir 20 Jumadil Akhir. Malam ini bergeser ke maghrib kan sudah mulai tanggal 20 Jumadil Akhir. Maka saya akan mengenang wasiatnya Nabi Muhammad SAW untuk nenek saya, untuk putrinya tercinta Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan, ucapkan wahai Fatimah, baca doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, ya wa min azabika astajir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Walaupun riwayatnya beda-beda. Ada ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, kemudian langsung aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kalau diterjemahkan bebas, kalimat itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada putrinya. Nah, ini menarik ya. Saya mau nanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf. Kapan terakhir kali kita panggil anak kita, putra atau putri kita,
kemudian kita ngomong begitu.